Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pergerakan tanah di Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak merusak 9 rumah warga. Ribuan ikan terdampar dan mati di pesisir pantai Kecamatan Pagelaran. Modus minta sumbangan masjid, 2 pemuda di Tangerang Selatan mencuri ponsel. Inilah rekaman CCTV saat 2 orang pelaku pencurian berhasil membobol kunci dan berhasil masuk ke dalam kios yang berada di Desa Cikande, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Kedua pelaku masuk ke dalam kios yang menjual rokok dan minuman ringan tersebut dengan membawa karung. Namun belum sampai 1 menit berada di dalam kios, kedua pelaku langsung kabur tunggang langgang setelah dari arah luar terdengar suara teriakan seorang emak-emak. Tidak hanya berteriak, wanita bernama Nengsi sempat mengejar kedua pelaku sebelum berhasil kabur dengan menggunakan mobil yang sudah menunggu dekat lokasi. Teriakan Nengsi ini pun menggagalkan upaya pencurian karena tidak ada satupun barang di dalam kios yang dibawa pelaku. Bahkan 1 karung yang dibawa pelaku tertinggal di dalam kios. Sebelum kejadian, Nengsi yang memiliki warung nasi di samping kios yang dibobol sempat mendengar suara mencurigakan saat sedang melaksanakan sholat subuh. Dia sekitar jam berapa, Bu? Sekitar jam 5:45 itu habis subuh. Masih pelakunya udah masuk ke toko ya? Udah, posisi dia udah masuk. Oh, waktu itu Ibu sempat ngeliat? Ngeliat sekilas, soalnya dia langsung keluar lari waktu saya teriak kemari. Oh, Ibu Karena tidak ada barang-barang yang hilang, korban belum berencana akan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Namun Nengsi dan pemilik kios berharap agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Ariel Maranus dan Rahma Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Hati-hatilah saat menaruh barang berharga terlebih di lokasi yang banyak orang berlalu lalang. Karena meskipun lengah sedikit, barang berharga bisa berpindah ke tangan orang lain. Seperti yang terjadi di salah satu warung makan yang berada di Kota Serang. 1 unit ponsel yang biasa digunakan untuk operasional warung makan bisa hilang dibawa pencuri. Pencurian 1 unit ponsel tersebut terekam CCTV yang berada di dalam warung makan. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku masuk ke dalam warung saat keadaan warung sepi karena karyawan warung yang menjual masakan Padang tersebut sedang sibuk di dapur. Dalam hitungan detik, pelaku berhasil mencuri 1 unit ponsel yang tergeletak di meja. Setelah sadar ponsel hilang, karyawan sempat berusaha menghubungi nomor ponsel tersebut namun sudah tidak aktif. Kejadiannya pada saat semua karyawan lagi bekerja di dapur dan tidak mengecek apakah ada kemalingan tersebut terjadi. Dan tahunya pada saat mungkin setelah jam 8 mungkin sadarnya bahwasanya telah terjadi kemalingannya. Meski kesal, namun korban tidak melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian, namun tetap berharap pelaku bisa jera dan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Satuan Reserse Narkoba Polresta Serang Kota menangkap 3 pelaku yang diduga sering mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu di wilayah hukum Polresta Serang. Ketiga tersangka yakni MH, TD, dan MS ditangkap di sejumlah tempat berbeda di Kota Serang. Dari 3 tersangka yang ditangkap, 2 pelaku yakni TD dan MS diketahui merupakan sepasang kekasih yang ditangkap di salah satu tempat kontrakan di daerah Pakupatan, Kota Serang. 2 sejoli ini diduga sudah lama menjadi pengedar di wilayah Kota Serang. Mereka biasanya membeli sabu-sabu ke seorang bandar di wilayah Jakarta. Pelaku kemudian membagi sabu-sabu menjadi paket kecil yang dijual antara 400 hingga 500 ribu rupiah per paketnya. Dari ketiga pelaku, polisi juga menyita barang bukti sabu-sabu seberat 70 gram. Saat ini, polisi juga masih memburu pelaku lain yang biasa memasok sabu-sabu kepada ketiga pelaku yang sudah ditangkap. Untuk antar tersangka
2 dan 3. Yang satu adalah laki-laki, yang kedua adalah perempuan. Nah, ini kaitannya berawalnya dari pertemanan, kemudian saat ini memiliki hubungan sebagai pacar. Nah, di dalam pergaulannya ataupun di dalam kehidupannya, yang bersangkutan karena kebutuhan dan juga keadaan serta terpengaruh lingkungan, maka bersama-sama melakukan peredaran narkotika dan melanggar ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2029, ulangi 2009, itu tentang narkotika. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku akan dijerat dengan undang-undang darurat dengan ancaman pidana maksimal penjara seumur hidup. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang.